Bismillahirrahmanirrahim. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat yang terjadi saat itu. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah bangunan raksasa Ma'rib. Ketika bangunan ini hancur, banjir besar melanda daerah sekitarnya, sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Saat itu, Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abrahah al-Ashram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abrahah kepada para menterinya. Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun, jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita, Yaman, mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun, apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya, kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abrahah. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abrahah kepada bawahannya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Al-Qullayus adalah nama gereja yang dibangun Abrahah agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah. Mengetahui maksud Abrahah ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu, seseorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Qullayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa yang diharapkan Abrahah tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan, penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abrahah. Gerakkan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang kepada kita. Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abrahah sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. Maju, perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abrahah begitu kuat, jiwa pahlawan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Dzunnafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abrahah. Akan tetapi, ia dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Qattami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Namun, ia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abrahah.
kita lawan mereka. Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik, mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu, ia menjawab dengan bijak, "Tidak, kita tidak akan mampu." Seorang utusan Abrahah telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abrahah tidak akan memerangi kita. Abrahah hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abrahah bersama beberapa orang pemuka Mekah. "Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu," kata Abdul Muthalib kepada Abrahah. "Ya, akan aku kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang kau minta?" tanya Abrahah. "Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan 1/3 harta dari daerah Tihama yang subur." Abrahah menggeleng, "Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah," jawab Abdul Muthalib. Lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Allah lah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abrahah bergerak mendekat, gajah Abrahah berhenti. Sekeras apapun Abrahah memukulinya, gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan akhirnya berusaha berjalan lagi ke arah Yaman. "Maju, maju, apa yang terjadi padamu?" bentak Abrahah pada tunggangannya. "Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya?" "Paduka, ada yang datang dari arah laut," teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah dari arah laut, Allah mengirimkan kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik, setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang, termasuk Abrahah, mati. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al lahu kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dibawa burung itu adalah kuman-kuman wabah penyakit cacar. Dalam beberapa hari saja, seluruh pasukan mati dengan tubuh rusak seperti daun dimakan ulat. Abrahah berhasil kembali ke Yaman, tetapi tidak lama setelah itu ia pun mati seperti pasukannya. Demikianlah, terima kasih banyak, bersambung di video selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.